Bayangkan, suamimu diam-diam membawa wanita lain ke villa mewah yang dibangun dari jerih payahmu sendiri, dan dengan bangga mengaku itu miliknya. Tapi hari itu, semuanya berubah. Ia tak pernah menyangka, pemilik asli villa itu akan datang, dan mempermalukannya di depan seluruh keluarganya. Siapkan hatimu, karena kisah ini bukan sekadar tentang pengkhianatan, tapi tentang wanita yang bangkit, berdiri, dan membuat dunia menunduk pada kekuatannya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan kota asalmu di komentar, biar kami bisa doakan semoga hidupmu selalu dilindungi dari pengkhianatan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi menyapa rumah modern di pinggiran kota Jakarta dengan sinar mentari yang menembus kaca jendela besar. Di dapur bernuansa hangat, Saskia, wanita 35 tahun dengan rambut hitam yang tergerai rapi, tengah menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Aroma kopi dan roti panggang menyatu dengan suara tawa kecil anak perempuannya, Nara, yang tengah menggambar di meja makan. "Ma, lihat, ini bunga untuk kita bertiga," ucap Nara riang, menunjukkan gambar bunga matahari berwarna merah terang. Saskia tersenyum dan mengusap lembut kepala putrinya. "Cantik sekali, sayang. Nanti mama gantung di dinding ya." Namun, senyum itu perlahan pudar ketika matanya tertuju pada Gibran, suaminya, yang duduk di ujung meja. Pria tampan dengan senyum memikat itu tampak sibuk menatap layar ponselnya. Jarinya bergerak cepat seakan terburu-buru. "Gi, sarapan dulu yuk." "Nara nggak sabar cerita soal gambarnya," ucap Saskia lembut. Gibran hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan. "Sebentar. Ada urusan kantor," jawabnya singkat dengan nada datar. Saskia menarik napas pelan. Sudah berminggu-minggu suaminya berubah. Ia sering pulang larut, mengaku lembur, namun pulang dengan aroma parfum asing yang manis menusuk. Dan kini, ponselnya pun terkunci sandi. Hal yang tak pernah terjadi selama 10 tahun pernikahan mereka. Namun Saskia bukan wanita cengeng. Di balik lembutannya, ia adalah pengusaha properti yang membangun bisnisnya dari nol. Villa mewah, apartemen pusat kota, hingga tanah di Bali, semuanya atas nama dirinya sendiri. Tapi bagi Gibran, semua itu hanya dianggap sebagai keberuntungan istri. Saskia tak pernah mempermasalahkan itu. Bagi dirinya, keluarga jauh lebih penting daripada pengakuan. Tapi kebahagiaan itu kini terasa seperti kaca yang mulai retak. Setelah mengantar Nara ke sekolah, Saskia duduk di ruang kerjanya. Laptopnya menyala menampilkan laporan keuangan, tapi pikirannya melayang ke kejadian malam sebelumnya. Gibran pulang jam 11 malam, kembali dengan alasan rapat klien. Tapi Saskia mengenali aroma parfum di jaketnya. Bukan aroma yang ia pilihkan. Wangi itu asing, terlalu menyengat, dan terlalu feminin. Perasaan tidak nyaman mulai menyesakkan dadanya. Firasatnya sebagai istri tak bisa lagi dibungkam. Ia harus tahu kebenarannya. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi apa yang terpenting baginya, Nara. Di sisi lain kota, Gibran tengah duduk di sebuah kafe. Di depannya, seorang wanita muda bernama Melin tersenyum memikat. Rambut panjang bergelombang, baju modis, dan gaya bicara percaya diri. Hanya dalam waktu singkat, wanita ini berhasil mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup Gibran yang tak ia sadari diciptakan oleh egonya sendiri. Sementara itu di rumah, Saskia mulai mencurigai sesuatu yang lebih besar. Dan ia tak akan tinggal diam. Malam meraya perlahan di kota Jakarta. Langit tampak tenang, tapi di hati Saskia ada badai yang belum reda. Di ruang tamu, Nara duduk di pangkuannya sambil memeluk boneka kelinci kesayangannya. Mereka menonton film kartun, tapi perhatian Saskia terus terpecah pada suara dari kamar mandi, suara air yang mengalir dari shower tempat Gibran tengah mandi. Tiba-tiba, ponsel di meja bergetar pelan. Layar menyala. Nama itu muncul. Melin. Saskia membeku. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Tidak membukanya. Tapi nama itu seperti terpatri dalam pikirannya.
Setelah menidurkan Nara, Saskia duduk sendiri di tepi tempat tidur. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mengingat semua perubahan Gibran dalam beberapa minggu terakhir. Setiap detil, setiap pulang malam, setiap aroma asing yang menempel pada tubuhnya. Semuanya mulai membentuk pola. Esok harinya, Gibran bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja biru yang paling ia sukai. Rambutnya disisir rapi dan senyum di wajahnya tampak terlalu lebar untuk sekadar pagi biasa. "Aku harus ke kantor lebih awal, ada presentasi penting," katanya sambil mencium pipi Saskia. Aroma parfum mewah yang dulu Saskia belikan tercium samar, namun kini tercampur dengan wangi asing yang menusuk. Saskia mengangguk, menyembunyikan gelombang kecurigaan yang semakin kuat di dadanya. Di kantor, Gibran duduk bersebelahan dengan Melin di sebuah ruang rapat yang sepi. Melin menatapnya dengan kagum. Jarinya menggambar-gambar di atas meja. "Aku nggak sabar lihat villa itu, Gi," ujarnya manja. "Keluargaku pasti akan kaget. Mereka selalu bilang aku nggak akan dapat apa-apa di Jakarta. Tapi sekarang, lihat aku, dengan pria sukses seperti kamu." Gibran tersenyum kaku. Di balik ekspresi percaya diri itu, hatinya mulai terganggu. Villa yang dimaksud adalah milik Saskia. Tapi egonya tak membiarkannya mengakui itu. Ia telah berbohong dan kebohongan itu mulai membentuk jaring yang sulit ia lepas. "Sabar ya, Mei. Minggu depan aku atur semuanya," ucapnya dengan nada meyakinkan. Sementara itu, di rumah, Saskia membantu Nara mengerjakan PR di meja makan. Gibran baru saja pulang, membawa sekotak donat kesukaan anaknya. "Buah hati papa mana?" serunya ceria. "Nara di kamar, lagi gambar," jawab Saskia pelan. Ia memperhatikan Gibran meletakkan ponselnya di meja, lalu berjalan ke kamar Nara. Saskia menatap ponsel itu. Diam. Napasnya mulai berat. Ini bukan hanya kecurigaan lagi. Ini adalah kenyataan yang menunggu untuk diungkap. Beberapa menit kemudian, Gibran keluar dari kamar sambil tertawa kecil bersama Nara. Tapi di mata Saskia, senyum suaminya tak lagi sama. Ada tirai tipis yang menutupi semua kebahagiaan mereka dulu. Malam harinya, saat semua tertidur, Saskia duduk sendirian di ruang kerjanya. Di depannya, dokumen kepemilikan villa terbuka lebar. Matanya menatap lembaran itu tajam, seperti menatap medan perang yang belum dimulai. Ia mengingat betul saat pertama kali membangun villa itu. Angin sejuk yang menerpa wajahnya. Harapan besar yang menyelimuti hatinya. Dan kini, tempat itu hendak dijadikan alat oleh suaminya untuk mengesankan wanita lain. Saskia menutup dokumen dengan tenang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Teman lamanya itu kini bekerja di bidang keamanan digital. Sebelumnya, Saskia telah meminta bantuannya secara diam-diam untuk memulihkan pesan-pesan dari ponsel Gibran yang sempat diakses saat tertinggal di meja. Pesan-pesannya cukup jelas. Ini bukan cuma selingkuh biasa. Ada rencana besar yang dia sembunyikan, tulis Karin. Saskia membaca satu persatu pesan yang dikirimkan padanya. Kalimat-kalimat manis, rencana akhir pekan, hingga kalimat paling menyakitkan. "Nanti aku bilang villa itu milik aku. Ya, biar keluargamu kagum." Saskia menutup matanya, berusaha menenangkan dada yang terasa sesak. Ia tahu Gibran bukan pria sempurna, tapi ia tak pernah menyangka akan dijadikan alat untuk menyombongkan harta yang bukan miliknya, demi menaklukkan hati wanita lain. Hari itu juga, Saskia menghubungi Pak Arwan, pengelola villa keluarga mereka di Bogor. "Pak Arwan, nanti kalau suami saya datang ke sana, tolong jangan larang. Tapi izinkan saya pasang kamera tambahan." "Ya, untuk keperluan pribadi," ujarnya tenang. Pak Arwan, yang tidak tahu apa-apa soal konflik rumah tangga mereka, hanya mengiyakan. "Tentu Bu Saskia. Saya akan siapkan semuanya." Minggu bergulir cepat. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, Gibran berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja linen putih dan celana chino abu-abu muda.
Ia mematut diri dengan percaya diri, lalu menatap Melin yang berdiri di ambang pintu. "Kamu tampan banget hari ini," puji Melin sambil menggandeng lengan Gibran. Mereka berangkat bersama dalam satu mobil. Di kursi belakang, Ibu Melin, Bu Hana, duduk dengan ekspresi puas. Di sampingnya, adik Melin, Tania, tampak lebih diam. Matanya tajam memperhatikan gestur Gibran sejak awal perjalanan. Sesampainya di villa, pemandangan hijau dan kolam infinity yang membentang di tepi properti menyambut mereka. Cahaya matahari menyusup melalui daun-daun tropis, membuat seluruh villa tampak seperti tempat dari mimpi. "Subhanallah, ini villa kamu, Gi?" tanya Bu Hana takjub. Gibran tersenyum, tapi matanya sedikit bergetar. "Iya, Bu, ini villa saya." Melin memeluk lengan Gibran makin erat. "Aku pengen banget foto di sini. Ini pasti bakal viral." Tania hanya diam, tapi matanya tidak lepas dari ekspresi wajah Gibran. Ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Di sisi lain kota, Saskia menatap layar laptopnya. Ia telah terhubung langsung ke CCTV villa. Detik demi detik, ia menyaksikan suaminya membual di depan wanita lain dan keluarganya, menggunakan hartanya, rumahnya, hasil perjuangannya sendiri. Ia tak menangis. Ia hanya diam. Tapi di balik diam itu, ada badai yang siap datang tanpa aba-aba. Di teras villa yang rindang, Gibran duduk santai di kursi rotan, dikelilingi keluarga Melin. Ia memegang cangkir kopi hangat, tapi telapak tangannya dingin oleh gugup. Ucapannya mengalir lancar, tapi setiap kata terasa seperti batu yang ia susun di atas lubang jebakan. "Mungkin nanti aku akan bangun pavilion di sisi timur untuk tamu VIP," katanya mantap. "Villa ini akan jadi tempat istirahat keluarga kita ke depan." Tawa kecil Melin dan decak kagum Bu Hana mengiringi kata-kata itu. Bahkan Pak Zainal, ayah Melin, yang baru tiba menyusul dari luar kota, tak kuasa menyembunyikan rasa hormat. "Ini pasti mahal sekali. Kamu benar-benar sukses, Gibran," ujarnya sambil menepuk pundak calon menantunya itu. Melin menatap Gibran dengan mata berbinar. "Aku bersyukur bisa nemuin kamu. Beda banget dari mantan-mantanku yang cuma omong doang." Namun di antara gelak tawa itu, hanya Tania yang terlihat gelisah. Ia memperhatikan Gibran yang berkali-kali melirik ponselnya, berkeringat meski cuaca sejuk, dan mencoba mengalihkan topik setiap kali ditanya tentang asal-usul villa. "Bang, sejak kapan sih kamu punya villa ini? Kok aku baru tahu?" tanyanya pelan. Gibran terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Sudah lama, Tan. Aku aja nggak banyak cerita ke siapa-siapa. Soalnya ini semacam tempat pribadi." Sementara itu, di rumah Jakarta, Saskia sudah berdandan rapi. Ia mengenakan blus putih dan celana panjang krem yang elegan. Di tangannya, map berisi dokumen kepemilikan villa, fotokopi bukti transfer atas nama perusahaan miliknya, dan rekaman pesan-pesan dari Gibran, semuanya tersusun rapi. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menyetir sendiri menuju Bogor. Di kursi penumpang mobilnya, sebuah boneka kecil milik Nara tergeletak. Saskia mengelus kepala boneka itu, seolah membisikkan janji. "Mama akan lindungi semua yang kita punya, termasuk nama baik kita." Tepat pukul 10 pagi, mobil Saskia tiba di halaman villa. Ia turun perlahan, membiarkan langkahnya terdengar pelan tapi pasti. Dari kejauhan, ia melihat Gibran tengah berdiri di depan kolam renang, menceritakan rencana masa depan villa kepada keluarga Melin. Saskia berhenti sejenak, menatap mereka semua. Lalu ia melangkah maju. Gibran tidak langsung menyadari kehadirannya, sampai suara langkah hak tinggi menghantam lantai batu villa membuatnya berpaling. Wajahnya seketika memucat. "Mimi, Saskia, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya tercekat. Semua mata langsung beralih pada wanita elegan yang kini berdiri tegak di hadapan mereka. Dengan tenang, Saskia mengangkat map berisi dokumen dan berkata, "Sepertinya kalian menikmati villa ini tanpa tahu siapa pemilik sebenarnya."
Gibran mencoba berdiri, suaranya bergetar. Tunggu, ini cuma urusan bisnis. Klien penting, kamu tahu. Jangan, Gibran. Saskia memotong dengan gerakan tangan. Jangan buang waktu dengan kebohongan lagi. Melin berdiri perlahan, matanya berkaca-kaca. Jadi kamu bohong? Semua ini omong kosong, teriaknya. Suaranya pecah, penuh kemarahan dan rasa malu. Ia menoleh ke arah Saskia, yang masih berdiri tenang. Aku nggak tahu dia sudah menikah. Dia bilang dia single, bahwa villa ini miliknya. Saskia mengangguk pelan. Aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Gibran pandai berbohong. Dan dia tahu betul cara memanfaatkan orang. Gibran hanya menunduk. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tania menatapnya dengan jijik. Pak Zainal dan Bu Hana mundur perlahan, malu dan bingung. Melin menarik napas dalam-dalam lalu memalingkan wajah. Di hadapan mereka semua, Gibran yang dulu terlihat gagah dan meyakinkan, kini tampak kecil dan memalukan. Dan di tengah semua itu, Saskia berdiri tegak. Bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita yang tak bisa dikalahkan. Langit villa mulai tertutup awan. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan tropis yang mengelilingi halaman. Tapi tidak ada yang bergerak di antara orang-orang yang berdiri membisu di teras. Hening. Hanya suara detak jantung Gibran yang terasa paling keras di dadanya sendiri. Saskia melangkah mendekat, map dokumen masih di tangannya. Kini terbuka memperlihatkan lembaran legalitas atas nama dirinya. Villa ini milik saya. Dibeli dan dibangun oleh tangan saya sendiri. Dan kamu, Gibran, tidak pernah punya hak untuk menjadikannya panggung kebohonganmu. Gibran terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba menyentuh Saskia, tapi Saskia melangkah mundur. Aku tersesat, Saskia. Suara Gibran nyaris tak terdengar. Melin, dia membuatku merasa diinginkan. Kamu selalu sibuk, selalu sukses. Dan aku merasa kecil di sampingmu. Saskia tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Jadi ini salahku? Karena aku bekerja keras? Karena aku membangun sesuatu untuk keluarga kita? Maka kamu merasa berhak mengkhianati aku? Gibran tertunduk. Tak mampu menjawab. Maaf, Gi. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis dan memaafkan begitu saja. Kamu salah besar. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang telah aku bangun. Melin berdiri kaku, mencoba menyusun kata-kata, tapi akhirnya memilih diam. Rasa malu terlalu besar untuk ditutupi. Bu Hana menarik tangan putrinya dengan lembut. Kita pergi, Mei, bisiknya lirih. Pak Zainal hanya mengangguk pelan kepada Saskia. Maafkan kami benar-benar tidak tahu. Saskia membalas anggukan itu dengan hormat. Saya tidak menyimpan dendam pada kalian. Tapi saya sarankan, tinggalkan tempat ini sekarang. Villa ini bukan tempat untuk kebohongan. Mereka pun pergi. Langkah mereka berat, seperti diseret bayang-bayang rasa malu. Setelah pintu gerbang tertutup, hanya tersisa 2 orang di teras villa itu, Gibran dan Saskia. 2 insan yang dulu saling mencinta, kini seperti 2 kutub yang tak lagi mampu menyatu. Gibran duduk perlahan, memegang kepalanya. Aku kehilangan arah, Saskia. Aku nggak pernah berniat menghancurkan kita. Saskia tak menjawab. Ia menatap kolam renang di depan mereka, tempat di mana ia dan Nara dulu sering berenang bersama Gibran. Tawa-tawa kecil yang dulu mengisi udara, kini tinggal kenangan. Aku tahu kamu dulu pria baik, Gi. Tapi kamu membiarkan egomu tumbuh, sampai menenggelamkan hati nuranimu sendiri. Gibran mengangguk lemah. Tak lagi membela diri. Saskia berdiri. Aku akan bicara dengan Pak Farid, pengacara kita. Aku ingin semuanya selesai secara hukum. Kamu boleh lihat Nara, tapi hanya dengan pengawasan. Wajah Gibran terangkat.
Matanya berkaca-kaca. Kamu nggak akan izinkan aku tinggal di rumah? Saskia menatapnya dalam-dalam. Rumah? Kamu sudah lama meninggalkan rumah itu, Gibran. Bahkan saat kamu masih tidur di sana. Langkah Saskia perlahan meninggalkan teras villa. Angin membawa ujung blusnya berkibar lembut. Tapi dalam hatinya, badai telah reda. Ia tak lagi membawa amarah. Ia membawa keputusan. Sementara itu, Gibran tertinggal sendiri di villa megah yang tadi ia banggakan. Tapi sekarang, tempat itu terasa seperti penjara dari semua kebohongan yang ia ciptakan sendiri. 2 bulan berlalu sejak konfrontasi itu. Jakarta sudah kembali riuh seperti biasa. Tapi di salah satu sudut kota, di sebuah rumah sederhana yang dulu penuh kenangan, Saskia kini tinggal hanya berdua dengan Nara. Mereka mengisi hari-hari dengan rutinitas baru. Pagi membuat sarapan bersama, sore menanam bunga di pekarangan kecil, dan malam menonton film kartun sambil memeluk satu sama lain. Villa di Bogor tak lagi menjadi tempat pelarian Saskia. Villa itu kini jadi tempat kebangkitan. Hari ini, Saskia berdiri di tengah aula utama villa yang dipenuhi undangan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua. Di sekelilingnya, puluhan wanita dari berbagai latar belakang duduk menyimak dengan penuh perhatian. Acara amal pemberdayaan perempuan yang ia gagas akhirnya terlaksana. Villa ini bukan hanya properti. Suara Saskia lantang namun hangat. Ini adalah simbol perjuangan, kegagalan, dan kebangkitan. Saya berdiri di sini bukan karena saya tak pernah jatuh, tapi karena saya memilih untuk bangkit. Tepuk tangan menggema. Beberapa wanita terlihat meneteskan air mata. Saskia tak menyebut nama Gibran, tapi ceritanya cukup jelas untuk menyampaikan pesan. Di sisi lain kota, Gibran menatap layar ponselnya. Ia baru saja melihat unggahan Saskia. Foto Saskia berdiri di panggung villa yang dulu ia akui sebagai miliknya. Wajahnya menegang. Ia duduk di sofa usang di apartemen sempit, tempat ia kini tinggal setelah dipecat dari firma hukum akibat skandal yang tersebar. Gibran mencoba menghubungi teman-temannya. Tak satu pun menjawab. Ia benar-benar sendirian. Hanya satu hal yang masih menghubungkannya pada kehidupan lamanya. Pertemuan bulanan dengan Nara, yang hanya bisa dilakukan di bawah pengawasan. Sore itu, di taman kecil kota, Gibran duduk di bangku menunggu. Nara datang bersama pengasuh yang disewa Saskia. Gadis kecil itu masih tersenyum, tapi ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Papa, kenapa Mama selalu bilang Papa harus belajar jadi orang baik? Pertanyaan itu keluar polos dari mulut kecil Nara. Gibran terdiam. Lidahnya keluh. Ia hanya tersenyum pahit dan mengalihkan topik pembicaraan. Ketika sore berganti malam, Saskia duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang ditaburi bintang. Di tangannya, foto lama mereka bertiga, ia, Gibran, dan Nara, terselip di antara halaman buku agenda. Ia menatap foto itu lama. Bukan karena ia masih menyimpan cinta, tapi karena dari situ ia diingatkan bahwa di balik semua luka, ada alasan kuat untuk tetap berdiri. Nara. Ia menghela napas pelan, lalu mengambil ponsel. Pak Farid, saya perlu bicara soal perwalian dan perlindungan aset. Besok pagi, di kantor. Ucapnya tegas. Malam itu, angin berhembus lembut. Tapi dalam hati Saskia, tak ada lagi badai. Yang tersisa hanyalah kekuatan seorang wanita yang tidak membiarkan luka membuatnya roboh. Villa itu kini bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang harapan yang bisa diberikan pada orang lain. Tentang lembaran baru yang ia buka dengan keberanian. Dan Gibran? Ia tetap di pinggir panggung. Menatap dari kejauhan, menyesali panggung kosong yang dulu ia isi dengan kebohongan. Dan akhirnya, villa itu bukan hanya menjadi bukti kepemilikan, tapi simbol bahwa cinta bisa dikhianati, tapi kekuatan seorang perempuan tak pernah bisa dihancurkan. Saskia telah kehilangan suaminya, tapi ia menemukan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berharga. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh atau menginspirasimu, klik like sebagai bentuk dukungan,
subscribe untuk kisah-kisah lainnya, dan share ke temanmu agar mereka tahu siapa pemilik villa sebenarnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kamu selalu kuat, meski dikhianati.